Oke, bisa dicoba Mas Aul. Bisa, Pak. Silakan. Ini udah aku oke. Oke, masih proses. Udah muncul belum ya, Pak? Oke, sudah muncul. Oke, sambil kita buka mungkin ya teman-teman ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sehat semua ya teman-teman ya. Tetap semangat ya di masa yang seperti sekarang ini ya. Banyak-banyak Ya, Pak. Amin. banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak mengevaluasi diri ya. Ini semoga segala sesuatunya lebih baik di tahun mendatang. Ini juga sebagian besar sudah masuk ke semester akhir, ada yang sudah ngambil P3, ada yang sudah ngambil seminar. Mungkin ya targetnya tahun depan insya Allah 2017 pada lulus ya. Ini semoga seiring dengan waktu bisa normal semuanya ya. Oke, teman-teman, sekali lagi kita coba untuk menyesuaikan konsep kita belajar online ya. Jadi seperti yang mungkin pernah saya sampaikan di praktikum intervensi ini kita kan sebenarnya kan berlatih menjadi seorang HRD, teman-teman, di sebuah perusahaan ya. Dan fungsi dari HRD itu kan macam-macam ya, teman-teman ya. Ada 4 sampai 5 bidang pekerjaan HRD. Nah, yang akan dikerjakan oleh teman-teman di sini, ini fokusnya lebih ke pengembangan organisasi. Jadi mengatasi beberapa permasalahan yang ada di sebuah perusahaan dengan membuat semacam program intervensi. Tentunya dari sisi apa? Dari sisi psikologis ya, karena kita orang psikologi. Nah, nanti kita akan lihat ya untuk kelompok 5 seperti apa. Nanti coba monggo siapa yang mau membacakan terlebih dahulu. Nanti di akhir sesi kita akan bahas bersama-sama ya, teman-teman ya. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo silakan teman-teman siapa yang mau membacakan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Izin untuk membuka presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bertatap muka walaupun secara online. Jadi kemudian saya berterima kasih kepada Pak Fahmi untuk diberinya kesempatan waktu untuk mempresentasikan materi dari kelompok 5. Sebelum kita masuk ke materi, saya meminta maaf sebelumnya kepada teman-teman maupun Pak Fahmi kalau presentasi kali ini mungkin ada yang tidak menunjukkan video karena kendala saya sendiri itu di sinyal. Karena kalau nyalain video, kemudian sharing screen, kemungkinan berat dan kayaknya nggak berjalan lancar nanti presentasinya. Baik, sebelumnya tidak apa-apa. Kita dari kelompok 5, di mana anggota kelompok 5 sendiri yang pertama ada Arif Budianto, kemudian saya sendiri Emaulia Rahman, kemudian yang ketiga Mbak Kiki Navitasari, yang keempat ada Mas Aditya Casangka, selanjutnya ada Mbak Silau Ilda Bella, kemudian ada Mas Roy Ramanda, dan yang terakhir ada Mbak Tia Mardiah Siregar. Di sini kita mengidentifikasi sebuah perusahaan di mana nama perusahaan tersebut UD atau Unit Dagang Langgeng Jaya Furnitur. Sedikit perkenalan identitas perusahaan yang akan saya sampaikan, di mana perusahaan ini didirekturi oleh Pak Giranto,
Bidang usaha ini bergerak di bagian furnitur atau perlengkapan rumah dan jasa angkut. Bentuk usaha sendiri perseorangan, jumlah karyawan kurang lebih 15 orang. Alamat kantornya sendiri ada di Jalan Letus Sugiarno, kilometer 6, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di mana perusahaan ini sendiri telah berdiri semenjak tahun 2005. Baik, itu sedikit identitas dari perusahaan yang akan kita presentasikan. Kemudian ada latar belakang akan dijelaskan oleh rekan kita, Mbak Silau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih. Slide-nya. Oke. Latar belakang dari mereka adalah sebuah perusahaan yang melayani Oke. Sinyal nggak ada, Sil. Mbak Silau. Mungkin sambil disambung aja. Teman-teman siapa? Monggo. Oke, baik. Boleh disambung, Mas Arif. Ya, saya masuk ya, Pak. Latar belakang perusahaan ini, UD Langgeng Jaya. Ini adalah salah satu usaha dalam bidang material dan berlokasi di kawasan Magelang. Sebentar. UD Langgeng Jaya Furnitur adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2005, di mana perusahaan ini melayani berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat perumahan maupun perkantoran, serta instansi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Di UD Langgeng Jaya Furnitur juga menjual berbagai macam bentuk hasil olahan, mulai dari meja, kursi, pintu, jendela, lemari, dan lain-lain. Dan kemudian juga ada pesanan-pesanan dari individu yang misalnya ingin membuat semacam barang atau yang estetik. UD Langgeng Jaya juga melayani dalam pelayanan tersebut. UD Langgeng Jaya pun itu semua produk yang dijual adalah handmade serta dibantu oleh mesin dan motifnya berasal dari ide original, produksi sendiri serta sesuai permintaan para pembeli. Selain membuat produk furnitur dan lain-lain, pemilik perusahaan yaitu Pak Giranto juga membuka jasa angkut dan ekspedisi, yang dimana jasa angkut ini tepat beliau buka guna menambah penghasilan di saat pandemi seperti ini, yaitu dengan keadaan yang sedang terdampak oleh virus COVID-19. Seperti yang diungkapkan oleh beliau, kebanyakan para konsumen yang datang dan masyarakat sekitar biasanya membutuhkan jasa angkut. Untuk jasa angkut di tempat beliau juga termasuk harga yang terjangkau, tergantung tujuan yang dituju. UD Langgeng Jaya Furnitur merupakan usaha yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah. Usaha ini sudah berjalan cukup lama dan Pak Giarto bersama keluarganya. Beliau merintis usahanya tersebut karena beliau sendiri senang berbisnis. Kesenangannya itulah yang membuat beliau memiliki inisiatif untuk membuat usaha, yaitu menyediakan perlengkapan rumah. Layaknya toko furnitur pada umumnya, di UD Langgeng Jaya sendiri juga memiliki struktur organisasi yang berfungsi dalam pengelolaan tenaga kerja. Berikut struktur organisasi beberapa kelompok kerja. Lanjut dulu. Slide. Baik, terima kasih Mas Harip. Selanjutnya
ada penjelasan tentang analisis six wasteboard yang akan dijelaskan oleh Mbak Tia. Silakan Mbak Tia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aul. Di sini diagnosis six wasteboard-nya itu yang pertama adalah leadership. Leadership UUD Langgeng Jaya ini sendiri dipimpin oleh pemilik usaha sendiri sehingga kinerja karyawan stabil dan terpantau. Yang kedua, relationship. Relationship antar karyawan di UUD Langgeng Jaya sudah cukup baik. Namun yang terlihat kompak, saling membantu dan ramah antara karyawan maupun atasan. Yang ketiga ada struktur organisasi di UUD Langgeng Jaya sudah cukup baik. Sudah memiliki struktur organisasi sendiri secara jelas dan karyawan juga sudah memiliki job desk masing-masing tanpa tumpang tindih. Yang keempat ada purpose. Secara garis besar, UUD Langgeng Jaya memiliki beberapa tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Di antaranya yakni ingin semakin maju, ingin perusahaan semakin besar, ingin membuka cabang baru, sehingga usahanya berkembang. Tidak hanya ide satu tempat saja, mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Perusahaan murni tidak bisa mendaftarkan pekerjaan karena perekonomian belum stabil. Persaingan usaha yang cukup tinggi mengurangi pendapatan, belum lagi beban besar perusahaan karena upah terus naik. Yang keempat sekian ada mekanisme. Dari awal usaha didirikan, pemilik usaha melakukan training terlebih dahulu, di mana pemilik perusahaan sendiri yang memberikan training tersebut. Yang terakhir ada reward. Perusahaan belum bisa memberikan reward untuk para pekerja atau karyawan. UUD Langgeng Jaya Furniture merupakan salah satu usaha yang bisa dibilang termasuk dalam golongan usaha yang sudah maju pada zamannya. Akan tetapi, belum bisa memberi reward untuk para karyawan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang terdiri sudah sejak lama. Pengelolaannya pun rata-rata dengan usia yang sudah cukup tua, sehingga sistem reward di sini masih belum banyak yang mengenal apa itu reward dan seberapa penting adanya reward. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi diagnosis six wasteboard yang sudah dijelaskan atau dibacakan oleh Mbak Tia. Kemudian kita akan mempresentasikan bagian permasalahan luar yang akan dijelaskan oleh Mbak Silau. Mbak Silau, cek suara apakah jaringan sudah stabil? Iya, udah. Oke, silakan. Permasalahan luarnya di unit dagangan Langgeng Jaya Furniture ini, kalau sekarang mereka kesulitan dalam hal bahan baku kayu. Karena bahan baku kayunya ini harus memenuhi standar kriteria di perusahaan tersebut. Nah, kayunya itu kebanyakan diambil dari Surabaya. Permasalahannya itu spesifik di bagian waktu dan biaya pengambilan dan juga transportasi pengirimannya. Jadi dalam permasalahan ini, UUD Langgeng Jaya Furniture perlu melakukan tindakan intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perusahaan perlu mengadakan pengembangan dalam hal suplai bahan untuk produksi, misalnya melakukan kerjasama dengan pengepul kayu lain untuk mempertahankan stok bahan produksi. Baik, itu tadi permasalahan luar yang sudah dijelaskan Mbak Silau. Dan kemudian yang akan dipresentasikan selanjutnya itu ada rancangan intervensi. Saya akan menambahkan sendiri. Di sini dari analisis
diagnosis Six Ways Board yang sudah dijelaskan tadi, kita mendapati beberapa ragam masalah di mana rancangan intervensi yang akan kita lakukan di perusahaan UD Lenggung Jaya yang bergerak pada bidang furnitur ini. Yang pertama itu ada memberikan reward. Memberikan reward untuk pekerja atau karyawan itu sangat baik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dan motivasi sebagai penghargaan atas kinerjanya. Misalkan bagi pekerja atau karyawan yang bekerja sesuai target dan berprestasi. Untuk mengatasi masalah itu, maka seharusnya sistem perusahaan memberikan bentuk reward yang akan membuat pekerja atau karyawan merasa dihargai atas kerja kerasnya, kemudian atas prestasi dan target yang telah dicapai oleh karyawan. Apresiasi ini jelas akan memotivasikan mereka untuk meningkatkan kinerja. Jadi yang akan kita intervensikan ke perusahaan ini, yang pertama itu memberikan reward. Seperti kita tahu sendiri, dengan basic perusahaan ya unit dagang yang sudah berdiri cukup lama, sejak tahun 2005, sangat disayangkan oleh kita sendiri. Kenapa belum ada sistem pemberian reward atau penghargaan kepada karyawan gitu. Sedangkan ini sangat penting, terutama untuk meningkatkan kinerja karyawan agar target-target perusahaan ke depannya terus tercapai. Begitu. Kemudian selanjutnya itu memberikan jenjang karir. Memberikan jenjang karir sendiri bisa menjadi motivasi para pekerja atau karyawan, berguna untuk meningkatkan produktivitas kinerja dan mensejahterakan pekerja maupun karyawan itu sendiri. Sebaliknya, jika unit dagang Langgeng Jaya tidak menerapkan karir yang berjenjang atau jenjang karir yang tidak jelas, maka besar peluang bagi para pekerja atau karyawan akan kehilangan motivasi kerja. Maka mereka merasa tidak perlu untuk meningkatkan kinerja. Ini berkesinambungan dengan pemberian reward tadi. Memberikan jenjang karir itu juga sangat penting untuk unit dagang yang sudah berdiri cukup lama, karena pemberian jenjang karir atau kejelasan status karyawan atas karir ke depannya bagaimana itu sangat penting bagi para pekerja, karena mereka mengerti bahwasannya mereka kerja sesuai dengan target untuk mencapai jenjang karir selanjutnya. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu memberikan jaminan kesehatan atau bisa dibilang BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi permasalahan akibat belum adanya jaminan kesehatan ketenagakerjaan maupun jaminan sosial di unit dagang Langgeng Jaya. Maka intervensi yang dilakukan adalah mendaftarkan para karyawan sebagai tenaga kerja yang memiliki BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan lain-lain, sehingga kesejahteraan para pekerja dapat terjamin. Nah, ini masuk dalam kesehatan dan keselamatan kerja karena unit dagang Langgeng Jaya yang perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dan seperti produksi kayu dan sebagainya, itu kita tahu memiliki resiko kerja yang cukup tinggi, di mana kecelakaan-kecelakaan kerja akan sering terjadi di bagian produksi atau di bagian kerja lapangan kerja karyawan, seperti itu. Maka di sini kita sangat menyayangkan di mana perusahaan sendiri belum menyediakan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan bagi karyawan yang bekerja di unit dagang Langgeng Jaya ini. Maka seperti kita tahu, mungkin juga perusahaan bukan tanpa alasan atau bukan tanpa sebab, di mana kenapa belum diadakannya BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Yang kita tahu itu mungkin yang pertama masalah finansial atau dana yang paling kita tahu, dan kemudian di sini kita juga memberikan solusi di mana BPJS Ketenagakerjaan bisa tetap didaftarkan untuk para karyawan, dan sistem pembayaran nya itu dari perusahaan 50%, kemudian dari potongan gaji karyawan 50%. Misalkan kita anggap 100.000 satu bulan untuk
membayar BPJS Ketenagakerjaan, mungkin perusahaan bisa membayar 50.000 dan kemudian 50.000 lagi dibagikan persenannya ke berapa karyawan yang bekerja di situ. Seperti itu. Ini rancangan intervensi yang kelompok kita analisis. Mungkin ini sampai di sini presentasi kelompok 5, Pak Fahmi. Mungkin dari Bapak sendiri, jikalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, kita persilakan Pak Fahmi, kita balikan kepada Pak Fahmi. Baik, terima kasih Mas Aul dan teman-teman. Oke, teman-teman, untuk lokasi ini, siapa yang dekat dengan lokasinya ya? Mas Arif. Oh, Mas Arik. Oke, satu hal mungkin teman-teman, ini sambil belajar kan ya, sambil belajar kita bagaimana melihat situasi kondisi di setiap perusahaan ya, teman-teman ya. Karena kan besok kan Iya, Pak. pada mau kerja dan mungkin kalau misalnya teman-teman ngambil jalurnya di PIO, itu kan nanti kan arahnya ke HRD. Dan yang namanya HRD itu tugas beratnya itu teman-teman harus bisa mengontrol dan mengelola kondisi-kondisi SDM, ya. Sedangkan yang namanya perusahaan itu kan terus berkembang, terus ekspansi dengan segala strateginya. Mereka harus tanda kutip harus dinamis, berlari kencang, sehingga mungkin berefek pada kondisi-kondisi karyawannya. Sehingga kita bertugas salah satunya untuk bisa tetap memaksimalkan kinerja si karyawannya dengan kondisi perusahaan, organisasi yang terus berkembang, terus berubah. Nah, sebaiknya mungkin teman-teman di intervensi ini dibuat lebih fokus ya. Artinya kalau misalnya kita mau melakukan intervensi ke sebuah perusahaan, kita fokus saja ke satu permasalahan yang dianggap paling penting, ya paling kuat bagi sebuah perusahaan, sehingga nanti intervensinya cukup satu saja. Nah, sekarang gini, setiap perusahaan itu kan punya arahnya beda-beda ya, punya tujuan beda-beda, punya target berbeda-beda, dan punya capaian itu tentu juga berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita bisa bilang perusahaan furnitur, ini menurut teman-teman, kalau perusahaan furnitur bisa kita bisa kita katakan sukses kalau perusahaannya gimana, teman-teman? Punya analisa nggak kira-kira? Nah, perusahaan seperti ini, kalau dikatakan ini perusahaannya sukses, kalau kayak gimana? Yang bisa menjamin karyawan, Pak. Yang bisa menjamin karyawan, artinya apa? Jadi kesejahteraannya itu terjamin. Oke, seperti terjamin. Ada lagi nggak, Mas Arief? Kira-kira. Mengembangkan sayap, Pak. Sayap. Semakin besar. Terus ya, oke. Paling gampang deh, kita bisa mengatakan perusahaan itu sukses, perusahaan itu dikatakan sehat, kalau kayak gimana? Paling gampang tentu omset ya, teman-teman ya. Capaian dari pemasukan. Nah, kan sih Pak, visi dan misi perusahaan. Ya, jadi biasanya kalau seorang owner sebuah perusahaan itu kan memang dia pasti punya tujuan, punya target. Meskipun nggak munafik ya, arahnya ke omset, arahnya ke pemasukan, biasanya seorang owner itu juga punya visi yang lain. Misalnya dia pengen membuka lapangan kerja buat orang-orang di sekitarnya, atau dia pengen memanfaatkan kayu misalnya yang banyak di tempat tinggalnya, sehingga dibuat semacam furnitur, atau mungkin dia pengen meningkatkan reputasi desanya, kampungnya, sehingga desanya atau kampungnya lebih dikenal orang. Meskipun juga arahnya tetap ke masalah omset, ya, karena kalau semua target terpenuhi, itu dengan sendirinya omset juga mungkin terpenuhi. Nah, satu hal mungkin teman-teman yang perlu dipastikan dulu pertama adalah tadi sebenarnya Mas Aul sudah ada sedikit membicarakan soal pemasukan ya.
Pertama, teman-teman, tentukan dulu yang menjadi masalah umum dari perusahaan ini. Jadi biasanya teman-teman kalau untuk mengatakan sebuah perusahaan itu punya indikator sehat atau enggak, pertama ya, biasanya soal omset, pemasukan. Ada standarnya, artinya selama 1 bulan atau mungkin 2 bulan terakhir tidak ada penurunan secara signifikan. Nah, itu dilihat dulu seperti apa. Yang kedua, produknya itu sendiri gimana. Ini berarti kan mereka produksi sendiri toh berarti kan untuk furniturnya kan. Iya ya Mas ya. Iya, Iya, Pak. Produksi dari awal toh berarti. Iya, Pak. Nah, kalau produksi dari awal berarti dilihat juga dari kualitas produknya. Ada nggak permasalahan terkait dengan produk yang dihasilkan mungkin selama 1 atau 2 bulan terakhir. Produknya ada yang lecet, ada yang mungkin barang-barang reject-nya banyak, dan sebagainya, atau seperti apa. Yang ketiga, biasanya dari masalah komplain karyawan terkait tadi, produktivitas, nanti ngaruhnya ke masalah kesejahteraan. Ada nggak pengolahan umum bagi karyawannya di perusahaan tersebut? Nah, yang keempat, dari konsumen biasanya, komplain konsumen. Nah, itu coba dicari, ya, nanti baru kemudian teman-teman bisa membreakdown di 6 box-nya tadi. Saya bisa minta tolong Mas Aul diarahkan ke 6 box Mas Aul. Yang ada reward, ada struktur, ada mekanisme. Bisa dimunculkan nggak, Mas? Nah, jadi patokannya tadi, teman-teman. Kalau misalnya sudah menentukan permasalahan umumnya, baru kemudian dicari faktor yang paling berpengaruh dari 6 box tadi. Dari struktur, dari mekanisme, dari apa tadi dan sebagainya, dicari yang kira-kira paling memengaruhi itu yang mana. Oke, coba Mas, diarahkan ke bawah, Mas. Oke, lagi mungkin. Nah, stop ya. Ini kan ada mekanisme, ada reward, ada struktur, terus mungkin ke atas, Mas. Ada tujuan, ada leadership dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak ini, dari 6 box ini, teman-teman mencari, menentukan satu faktor yang paling kuat yang memengaruhi dari permasalahan utama dari sebuah perusahaan. Misalnya yang dimasalahkan adalah omset. Nah, ini apa yang paling berpengaruh, apa yang paling mengaruhi dari omset itu sendiri. Itu yang dipegang dulu, teman-teman. Kalau misalnya sudah ditentukan akar masalahnya, baru kemudian kita lihat ya apa yang perlu diintervensi dari permasalahan tersebut. Ya, misalnya gini ya. Jadi teman-teman ini menjelaskannya bisa dari hal umum dulu, baru ke khusus, atau dari khusus dulu, baru ke hal umum. Nah, kalau misalnya yang hal khusus, teman-teman bisa melihat dari 6 box-nya dulu. Misalnya saya ambil contoh untuk struktur ya. Misalnya, ya, struktur diketahui bahwa job desk-nya si karyawan ini tumpang tindih. Banyak karyawan yang double job, mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Nah, dilihat ke dampaknya. Apakah persoalan ini memengaruhi omset atau enggak? Begitu, teman-teman. Ya, nanti ini ya, kalau di situasi yang ideal, memang kita perlu melakukan asesmen secara menyeluruh ya. Semua karyawan ditanyain, diberikan kuesioner dan sebagainya. Cuma karena ini masa-masa belajar, kita sama-sama belajar, masa pandemi juga, nanti teman-teman dibuat ya sesederhana aja. Intinya konsepnya seperti itu. Ya, Anda ambil dulu masalah utamanya, entah itu masalah omset, mungkin masalah kualitas produknya, atau masalah produktivitas karyawannya, nah baru kemudian diturunkan di 6 box-nya. Yang paling mempengaruhi yang mana. Dan intervensinya cukup satu saja, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya? Jadi satu aja ya, teman-teman ya. Fokus aja, fokus ke apa ya, akar masalahnya, yang paling memengaruhi yang mana. Itu nanti yang akan diintervensi. Tentunya dari sisi psikologisnya. Oke, sampai di sini paham, teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi fokus aja ya, Mas. Fokus aja ke satu alur aja, satu jalur. Masalah utamanya apa? Kayak misalnya
Mas Aulia jualan kopi lah, buka angkringan. Terus ternyata kopinya nggak laris, angkringannya nggak banyak orang datang di situ misalnya. Terus dicari, kenapa kok bisa nggak banyak orang datang? Oh, karena Mas Aul masih sendiri nih, nggak ada yang menghandle, nggak ada yang membantu dan sebagainya. Sehingga konsumennya jadi nggak tertangani dengan baik. Terus mungkin lama penyajiannya, lama masaknya, dan sebagainya. Sehingga banyak konsumen yang pergi, kemudian nggak datang ke situ lagi. Nah, permasalahannya mungkin SDM. Mas Aul misalnya kurang nambah SDM. Nah, contohnya seperti itu. Ini contoh unit usaha yang gampang, teman-teman. Karena jelas ya, arahnya kan, dia jualan. Omset pasti, ya, untuk arah tujuannya. Oke, teman-teman, ini udah mau habis untuk Zoom-nya. Jadi, ini saya rekam ya, teman-teman. Saya rekam, nanti monggo teman-teman bisa menyaksikan kembali untuk diskusi kita. Nanti kalau misalnya terdapat hal-hal yang mau ditanyakan kembali, nanti bisa lewat grup ya. Nanti biar teman-teman yang lain juga bisa menyaksikan. Ya, oke. Dari saya mungkin itu dulu aja, teman-teman. Ini tinggal 30 detik lagi. Terima kasih ya atas atensinya. Nanti kita nyambung ya, teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sehat semuanya ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.